Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tazkiyatun Nafsiyati Zuhrawiyah, mahasiswi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 21112011012. Perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan hasil case-based learning saya pada mata kuliah Biologi Molekuler dengan bahasan mutasi pada Escherichia coli. Yang pertama, kita masuk ke dalam pendahuluan mutasi. Mutasi terjadi pada bahan genetik, baik pada tingkat urutan DNA maupun pada tingkat kromosom. Mutasi dapat disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetika saat pembelahan sel oleh radiasi, bahan kimia, virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Pada pembahasan mutasi kali ini, kita membahas mutasi pada Escherichia coli atau E. coli. E. coli merupakan bakteri yang hidup di dalam usus manusia untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Bakteri ini umumnya tidak berbahaya, namun ada jenis E. coli yang menghasilkan racun dan menyebabkan diare parah. Beberapa jenis mutagen yang bisa menyebabkan mutasi pada E. coli antara lain mutagen bahan kimia, contohnya kolkisin dan zat dikitonin. Kolkisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Zat-zat lainnya misalnya pestisida, ada DDT, insektisida di pertanian dan rumah tangga, DDVP, insektisida fumigam, helminthane ternak, aziridine digunakan pada industri tekstil, kayu, dan kertas untuk membasmi lalat rumah, mutagen pada tawon, mencit, neurospora, E. coli, dan juga yang terakhir TEM digunakan dalam tekstil dan medis, membasmi lalat rumah, mutagen pada mencit dan serangga, jamur, abrasi pada mencit, allium, E. coli, dan leukosit. Selanjutnya, apa yang terjadi setelah E. coli terpapar mutagen? Escherichia coli yang terpapar oleh kondisi lingkungan yang tidak sesuai akan menghasilkan ekspresi gen khusus, mengalami mutasi adaptif, dan mengalami perubahan morfologi sel. Kebanyakan respon tersebut dipengaruhi oleh faktor sigma spesifik yang merupakan suatu regulator. Gen spesifik ini terdiri dari gen pengendali koordinasi atau regulon yang mengkode protein yang bertanggung jawab terhadap proteksi sel. Escherichia coli memiliki lebih dari 50 regulon yang disebut General Stress Response atau GSR dengan beberapa fungsi pertahanan sel seperti untuk ketahanan terhadap tekanan osmotik, panas, pH, stres oksidatif, dan kekurangan nutrisi. Implikasi yang terjadi pada kerusakan materi genetik E. coli saat termutasi. Mutasi substitusi basa pada gen timin A E. coli yang menyebabkan resistensi time to prime. Mutasi gen disebabkan oleh adanya perubahan dalam urutan nukleotida, perubahan genotip. Bahan-bahan penyebab terjadi mutasi disebut mutagen. Jenis-jenis mutagen sudah disebutkan yang seperti di atas tadi. Sedangkan individu yang memperlihatkan perubahan sifat fenotipe akibat mutasi disebut mutan. Salah satu jenis repair yang dapat diterapkan pada mutasi E. coli adalah nucleotide excision repair. Nucleotide excision repair atau biasa disebut dengan pemotongan nukleotida adalah memotong pada bagian salah satu segmen DNA dari DNA yang mengalami kerusakan. Untuk mekanismenya, kerusakan nukleotida yang disebabkan oleh sinar UV sehingga terjadi kesalahan pirimidin dimer, kesalahan dua basa tetangga. Pada E. coli terdapat protein yang terlibat dalam proses pembuangan atau pemotongan DNA yang mengalami kerusakan. Protein tersebut adalah UVRA, UVRB, dan UVRC. Setelah protein tersebut mengenali kesalahan, maka nukleotida yang rusak tersebut dihilangkan atau dipotong, sehingga terjadi kekosongan pada segmen untaian nukleotida tersebut. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan tersebut, maka RNA polimerase 1 mensintesis nukleotida yang baru untuk dipasangkan pada segmen DNA yang mengalami kekosongan tadi. Tentu saja dengan bekerja sama dengan DNA ligase dalam proses penyambungan segmen DNA tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Penjelasan yang saya jelaskan tadi, saya mengacu pada buku Essay Patogenitas, Analisis dan Kajian Resiko dengan penulis Winiati Perahayu, Siti Nurjanah, dan Emma Komalasari yang diterbitkan pada IPB Press Kota Bogor.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.